Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harry Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini kita akan membahas mengasihi Tuhan dan sesama yang akan saya ambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat 36 sampai 40. Hari ini hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang akan kami terima di dalam hati kami. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan dan ubahkan hati kami. Hati batu Engkau rubah menjadi hati daging, sehingga kami setia dan taat kepada Engkau sampai kepada kesudahan zaman. Kami menerima kebenaran firman-Mu, Kau berbicara kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik. Kita akan mulai. Mana saya punya ini tadi? Ini sudah masuk belum ya? Mana? Hold on. Okay, now we are on. Hari ini kita akan membahas yang terpapan di sini, terlihat di sini, mengasihi Tuhan dan sesama, yang akan kita ambil dari Injil Matius pasal ke-22 ayat 36 sampai 40. Nah, kita mulai dengan ini. Kita baca terlebih dahulu. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita membaca Alkitab, seluruh Alkitab itu bergantung kepada kedua ini. Tema besarnya adalah kasih. Dan itu dibagi atas kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa. Dan yang kedua, kasihlah sesama manusia sebagaimana ukurannya kita mengasihi diri kita sendiri. Di sini terletak kekuatan daripada Alkitab itu sendiri. Nah, kalau kita ingin mempelajari bagaimana cara mengasihi tersebut, saya mempunyai sebuah ilustrasi di sini yang akan kita lihat bersama-sama. Saya tampilkan di sini sebuah ban sepeda, di mana ban itu sendiri melambangkan the world yang paling luar, di mana kita berada sebelum bertobat. Nah, the spokes berbicara tentang the church, the believers, yang telah dibasuh dengan darah Tuhan Yesus. Nah, di sini kita lihat, dari ban jari-jari itu, the spokes, akan bergerak kepada titik tengah, the hub, titik tengah. Makin mendekat kepada titik tengah, jarak antara jari-jari satu dengan jari-jari yang lain semakin mengecil. Bertemu pada titik tengah. Jadi, as all 30 spokes meet in the hub, which is God, the church will become one. As all 30 spokes are away from the hub, it will create a space. Away from God means away from one another, meaning closer to the world. Semakin kita menjauh dari titik tengah, semakin mendekat kita kepada ban, itulah dunia, dan kita lihat antara spokes itu sendiri, di antara jari-jari itu terdapat space. Ini melambangkan jarak yang terdapat antara sesama kita manusia dan Tuhan itu sendiri. Jarak antara sesama manusia semakin jauh, kita tidak dapat mengasihi satu dengan yang lainnya. Akan muncul iri hati, kebencian, sakit hati, dendam, kepahitan, dan sebagainya. Tapi pada saat kita mendekat kepada titik tengah, Tuhan, jarak ini tidak ada lagi, kita akan bersatu.
Itu gereja Tuhan. Itu orang percaya. Kita akan saling mengasihi kiri dan kanan. Sehingga tidak dapat kita katakan, aku mengasihi yang kiri tapi membenci yang kanan. Nggak mungkin. Karena kita bertemu pada titik tengah. Kita bertemu dengan Tuhan yang adalah kasih itu sendiri. God is love. It's a statement. It's not a definition. God is love, never changes. Tidak pernah berubah. Kekal selamanya. Jika Tuhan dan kasihnya berubah, maka dia tidak kekal. Maka dia tidak maha kuasa. Kasihnya pun tidak ditentukan oleh circumstances dalam bentuk apapun juga. Dia ada di titik tengah itu dan tidak bergeser. Sedikit pun tidak. Tetap di sana. Jadi pada waktu kita memperhatikan analogi ini, ilustrasi ini, kita akan mudah menangkap semakin kita mendekat kepada titik tengah. Hubnya, Tuhannya, kasih itu bertambah. Karena kita menyedot sumber kasih yang adalah dari Tuhan itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan pertama-tama waktu kita mendekatkan diri, kasihlah Tuhan. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa kita bisa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, semakin dekat kepada Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mengasihi sesama manusia. Di dalam hal ini, kita akan lihat. Yang berikutnya di sini, apa artinya mengasihi Tuhan? Pertama, mengasihi Tuhan membutuhkan pengenalan akan Dia. Membutuhkan apa? Pengenalan akan Dia. Dan pengenalan itu dimulai dengan firman-Nya. Ini mungkin terdengar aneh ya, tapi untuk dapat mengenal Tuhan itu sendiri, kita harus berkomunikasi secara intim dengannya agar kita dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat mengetahui siapa Dia dan karakternya. Karena tanpa mengetahui Dia dan karakternya, bagaimana mungkin kita dapat mengasihi Dia? Nggak mungkin. Karena segala sesuatu pertaining to God is written in the Bible, then we need to study the Bible. We need to read the Bible daily. Kita harus membaca firman itu setiap hari. Karena segala sesuatu tentang Dia sudah tertulis dalam Alkitab. Maka jika kita sungguh-sungguh ingin mengenal Dia, maka kita harus memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin untuk mempelajari firman-Nya. Nah, mengasihi Tuhan berarti menyembah dan berbakti kepadanya, melibatkan ketaatan kita. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-8 mengatakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Tidak boleh kepada yang lain. Kitab Mazmur memberikan banyak sekali contoh tentang bagaimana menyembah Tuhan, memuji pencipta kita. Tertulis banyak sekali dalam kitab Mazmur. Dimulai dari Mazmur 8, Mazmur 19, Mazmur 23, 24, 67, sampai Mazmur yang terakhir, yaitu Mazmur 150. Banyak sekali tertulis di sana bagaimana cara menyembah dan memuji Tuhan itu. Nah, yang berikutnya itu dalam mengasihi Tuhan, berarti mendahulukan Dia. Kita tidak mungkin mengasihi Tuhan tanpa mendahului Tuhan. Nah, waktu kita bertobat, kalau kita lihat dalam contoh ban sepeda tadi, kita orang percaya jari-jari, kita meninggalkan dunia, mendekatkan diri kita kepada titik tengah hub, yaitu Tuhan itu dalam ilustrasi itu. Mengasihi Tuhan berarti mendahului Dia, mendahulukan Tuhan, bukan mendahului, tapi mendahulukan Tuhan. Beda jauh ya, mendahului sama mendahulukan. Mendahulukan Tuhan. Hukum pertama dan terutama adalah untuk mengasihi Allah, seperti yang tertulis dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah kasih yang utuh dan tidak terbagi. Tuhan adalah prioritas utama kita, karena kita telah memberikan segala keberadaan kita, roh, jiwa, tubuh kita, untuk Tuhan itu. Kita berikan sekuat tenaga kita untuk menyembah Dia, memuji Dia, mengasihi Dia. Jadi, kasih kita kepada Dia itu tidak terpecah. Karena itulah kita berada pada titik tengah tadi.
Nah, jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita, maka kita tidak akan membiarkan hal lain masuk. Nggak mungkin. Kasih kita kepada Tuhan diwujudkan dengan mengasihi sesama manusia. Referensinya Markus 12 ayat 31. Tanpa mengasihi atau mengikatkan diri kita kepada hal-hal yang bersifat keduniawian. Ingat tadi, kita telah menjauhi ban tadi yang melambangkan dunia. Kita mendekatkan diri kita, we draw ourselves to God. Kita bersatu dengan Tuhan itu di dalam ini. Sehingga nggak ada jarak lagi. Kita melengket kepada Tuhan. Antara sesama orang percaya pun tidak memberikan jarak lagi. Seperti yang kita lihat pada jari-jari sepeda tadi. Artinya, kasih kita harus tulus banget. Dengan motif yang benar. Karena bagaimana mungkin kita dapat mengasihi Tuhan yang tidak dapat kita lihat dan tidak dapat kita raba jika kita tidak dapat mengasihi sesama manusia yang dapat kita lihat, yang dapat kita raba, yang dapat kita ajak berkomunikasi dengan bahasa yang dapat kita mengerti. Mazmur 73 ayat 25 mengatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wow. Hatinya melekat banget kepada Tuhan. Karena itu dia melekat. Dia berada di titik tengah ini. Bagi pemazmur yang menuliskan ini. Kasih kita kepada sesama manusia merefleksikan siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah refleksi Mazmur 73, 25 yang barusan kita baca bersama-sama. Kita tidak mungkin mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi membenci sesama. Nggak mungkin itu terjadi. Mengasihi Tuhan, yang di bawah ini, yang abu-abu, berarti menginginkan Dia, merindukan kebenarannya, firman-Nya, dan kasih karunia-Nya. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kata pemazmur dalam Mazmur 42 ayat yang pertama. Setelah kita mengecap dan melihat bahwa Tuhan itu baik, kita menginginkan Dia lebih lagi. Kita telah mengecap, kita merasakan kebaikan Tuhan itu. Makanan aja kalau sudah kita kecap enak, kita mau lagi dan mau lagi. Nah, kita telah mengecap kebaikan Tuhan itu. Kita tahu kebaikan itu. Kita mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Bukan berdasarkan apa kata orang, tapi kita sendiri tahu apa itu kebaikan Tuhan. Kita mencicipi, mengecap kebaikan itu. Sehingga kita addicted kepada kebaikan Tuhan tersebut. Kita pengen lagi dan lagi dan lagi. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan menjadi sama seperti Maria dari Betania yang duduk dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan perkataannya. Tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-39. Jika kita mengasihi Tuhan, gambaran pemazmur tentang firman Tuhan akan bergema di dalam diri kita, akan terngiang-ngiang di dalam alam pikiran kita. Lebih indah daripada emas, kata pemazmur 19 ayat 10. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Dia telah mengecap sehingga dia dapat membuat perbandingan ini seperti itu. Luar biasa sekali manisnya Tuhan ini. Lebih manis dari madu yang terkonsentrasi yang langsung didapatkan dari sarang lebah tersebut. Manis banget, katanya. Dia telah mencicipi secara pribadi. Nah, kita masing-masing sebagai orang percaya perlu mencicipi kebaikan Tuhan itu secara pribadi. Jika seorang pria menerima surat dari buah hatinya karena sedang bertugas di luar kota, kalau sekarang WhatsApp, barangkali email, barangkali gitu, atau telepon, tindakan pertamanya adalah dengan bersemangat membuka surat tersebut dan meneliti isinya, dibaca berulang kali. Cintanya untuk kekasihnya secara alami akan menyebabkan dia mencintai
korespondensi dengan dia. Dia menyenangi, menyimpan, membaca, menyimpan perkataan tersebut di dalam hatinya. Hatinya berbunga-bunga, kira-kira begitu. Begitu juga dengan kecintaan kita kepada firman Tuhan. Karena kita mencintai penulis firman tersebut, Allah itu sendiri, kita mencintai pesannya kepada kita. Karena itulah kita merenungkan firman itu sesuai dengan Acts 17 ayat 11, New King James Version, merenungkan firman tersebut. Mempelajari firman itu setiap hari. Dan Yosua 1 ayat 8, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Menandakan kecintaan kita kepada Allah itu sendiri dan firman-Nya. Kita membacanya dengan rajin dan sering setiap hari. Kita memegangnya erat-erat dan kita menyimpan kata-kata firman tersebut di dalam hati kita dan kita perkatakan setiap saat di dalam kehidupan kita ini. Akhirnya, mengasihi Tuhan berarti menaati firman-Nya itu. Yesus memberitahu kita, jikalau kamu mengasihi aku, ada perkataan jikalau, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya, kamu tidak mungkin mengatakan kamu mengasihi aku, tetapi engkau tidak mau mengikuti kebenaran firman-Ku yang aku sampaikan kepadamu. Tidak mungkin. Kebohongan. Namun ini bukan hanya soal mengikuti aturan dan melakukan segala yang baik. Ini adalah tentang memiliki kasih Tuhan yang tertulis, yang tak terhapuskan di dalam diri kita itu, di dalam hati kita. Kecintaan kepada firman Tuhan itu melekat di dalam hati kita itu, dan firman-Nya tinggal di dalam hati kita. Kita tentu ingin menyenangkan hati orang yang kita kasihi. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan ingin dan selalu ingin menyenangkan hati Tuhan ini dan menaati perintah-Nya dengan penuh semangat tanpa paksaan. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat yang ke-8. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Nah, apakah mengasihi Tuhan merupakan emosi, perasaan, atau keputusan? Ini pertanyaan berikutnya yang harus kita jawab. Yesus berkata bahwa perintah terbesar adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Referensinya dalam Lukas 10 ayat 27, Markus 12 ayat 30, dan Matius 22 ayat 37. Berulang kali di seluruh Alkitab, Tuhan memerintahkan umat-Nya untuk mengasihi Dia dengan segenap hati mereka dan melayani Dia saja. Tapi bisakah cinta itu, kasih itu diperintahkan? Ayo kasih aku, bisa? Bagaimana kita bisa membuat diri kita mencintai seseorang? Nah, karena kasih itu diperintahkan oleh Tuhan, maka kasih itu harus ada dalam kuasa kita. Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Ini modalnya. Untuk mengasihi di dalam Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Mengasihi oleh karena itu adalah keputusan yang kita buat. Karena mentaati perintahnya. Kata Yunani untuk kasih yang digunakan untuk merujuk kepada Tuhan adalah agape, yang berarti kebajikan, kesenangan, kesukaan, atau niat yang baik. Ini adalah jenis kasih Allah bagi kita. Nah, kita bahas dulu terutama yang pertama tadi. Karena kasih itu diperintahkan, maka kasih itu harus ada di dalam kuasa kita untuk mengasihi di dalam Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Masih oleh karena itu adalah keputusan yang kita buat karena mentaati perintahnya. Kita harus mau. Ya, mencintai atau mengasihi seseorang akan sering disertai dengan perasaan. Tetapi emosi atau perasaan ini bukanlah dasar dari cinta kasih. Kalau perasaan atau emosi merupakan dasar, perasaan berubah, maka cinta berubah. Dalam situasi apapun, kita dapat memilih untuk mencintai terlepas dari apa yang kita rasakan. Perasaan tidak boleh menjadi dasar
untuk mencintai. Karena pada saat perasaan berubah, maka kasih pun berubah. Perasaan mengikuti keputusan yang kita buat untuk mengasihi. Karena itu adalah salah memberitakan Injil kemakmuran, di mana orang mengukur berkat Tuhan atas materi. Bagaimana misalnya orang yang tinggal di kolong jembatan, apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Apakah Tuhan tidak memberkati mereka? Ukurannya bukan itu. Kalau ukurannya adalah kekayaan, maka hanya orang kaya yang dicintai oleh Tuhan. Maka cinta itu terbatas pada kondisi kekayaan. Maka cinta itu atau kasih Tuhan itu bukan lagi kasih yang sempurna, karena memilih berdasarkan kategori keadaan status sosial. Padahal tidak seperti itu. Kasih Tuhan tidak terbatas dan dapat dijangkau kepada siapapun di dalam kehidupan ini bagi orang yang membuka diri mereka untuk menerima kasih Tuhan itu. Yang tadi kita katakan kata Yunani untuk kasih yang digunakan untuk merujuk kepada Tuhan adalah agape, yang berarti kebajikan, kesenangan, kesukaan, atau niat yang baik. Ini adalah jenis kasih Allah bagi kita. Jadi di dalam kasih itu kita melihat Tuhan melimpahkan kebajikannya, ingin menyebabkan kita senang di dalam kehidupan ini, hidup kita merdeka daripada dosa, kita menyukai kehidupan kita ini dalam hal ini, dan Tuhan memiliki niat yang baik sesuai dengan Yeremia 29:11. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah adalah kasih dan kita diciptakan menurut gambarnya, maka kita dapat mengasihi Dia. Dan kasihnya hidup di dalam kehidupan kita. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 16. Dia telah menempatkan kapasitasnya untuk mengasihi Dia di dalam hati kita. Dia kemudian mengajari kita bagaimana mengasihi dengan menunjukkan seperti apa kasih yang tulus itu. Contoh kesempurnaan kasihnya adalah Ia mati pada saat kita masih berdosa. Jadi tidak ada sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita sehingga kita dapat menyombongkan diri, ya Ia mengasihi kita karena aku orang baik. Tidak, semua kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita adalah orang yang berdosa sejak lahir. Jadi tidak ada sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita ini. Namun Dia rela mati bagi kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Itu menunjukkan kasih Allah yang sempurna. Kasih itu sempurna, artinya tidak pernah berubah dan tidak dapat dipengaruhi atau dikontrol oleh eksternal faktor. Jika eksternal faktor dapat merubah kasih, maka kasih itu tidak sempurna karena memiliki kondisi. Jika kasih dapat berubah, di manakah nilai kekekalan kasih itu? Jadi sekalipun kita lagi marah, kita tidak menghampiri Tuhan pada hari itu, kita tidak menyembah Tuhan, kita tidak berdoa, kita tidak membaca Alkitab karena kita lagi jengkel pada orang lain dan kita refleksikan kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak bertanggung jawab terhadap perasaan kita. Apakah Tuhan karena kita tidak berdoa pada hari itu tidak mengasihi kita? Tidak. Tuhan tetap mengasihi kita dan menunggu kita untuk datang kembali kepada Dia. Karena waktu kita tidak mencari Tuhan, maka kita dengan mudah mendekat kepada dunia, maka segala kejahatan, iblis dan semua rancangan-rancangan mereka dengan mudah masuk melalui celah yang kita buka sendiri. Sangat berbahaya. Mengasihi Tuhan dimulai dengan sebuah keputusan. Kita memutuskan. Karena kita telah memiliki modal, yaitu kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ia terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, mengasihi Tuhan dimulai dengan sebuah keputusan, yaitu untuk memikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat yang kedua. Ini adalah aturan yang sengaja diberikan karena memiliki maksud dan tujuan agar manusia tetap melekat dan fokus pada perkara yang di atas. Kita tidak dapat benar-benar mengasihi Tuhan sampai kita mengenal pribadi Tuhan itu dan siapa Dia. Pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perlu belajar mengerti siapa Tuhan itu dan karakternya. Bahkan iman untuk percaya kepada Tuhan adalah pemberian dari Tuhan itu sendiri. Tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Artinya iman yang kita miliki berasal dari Tuhan itu sendiri. He is the author and finisher of our faith. Tertulis dalam Hebrews 12 ayat yang kedua. Ketika
kita menerima karunia hidup kekal dari Tuhan melalui Kristus, Allah memberi kita Roh Kudus-Nya. Tertulis dalam Lukas 11 ayat 13, 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Roh Allah yang berdiam di dalam hati orang percaya mulai menghasilkan sifat-sifat Allah, karakter Allah. Yang pertama adalah kasih. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Allah sendiri memampukan kita untuk mengasihi Dia sebagaimana Dia layak untuk dikasihi. 1 Yohanes 4 yang ke-7. Saat kita bertumbuh dalam pengetahuan dan pemahaman tentang siapa Tuhan itu, kita mulai mencintai karakteristik yang mendefinisikan Dia, seperti hikmat, kebenaran, keadilan, kebajikan, dan kemurnian, purity. Dan kita mulai menemukan kebalikan dari sifat-sifat itu sebagai sesuatu yang menjijikkan. Kita tidak menginginkan. Yang kita inginkan sebaliknya adalah hanya karakter dan sifat Tuhan yang pure itu, yang murni itu di dalam kehidupan kita. Memanfaatkan waktu yang ada. Saya mempergunakan memanfaatkan. Sementara ada yang mempergunakan perkataan habiskan waktu. Kalau kita mempergunakan perkataan habiskan waktu seperti seolah-olah konotasinya terpaksa. Tapi kalau kita mengatakan memanfaatkan, kita memilih perkataan manfaat, memanfaatkan waktu itu, kita memilih dengan sengaja mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Memanfaatkan waktu yang ada dengan Tuhan menyebabkan hati kita lapar akan kekudusannya, haus akan kekudusannya, dan kita menemukan kepuasan hanya di dalam Dia, karena Dia adalah perwujudan yang sempurna dari segala sesuatu yang kita rindukan di dalam kehidupan kita di bumi ini. Belajar menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, Yohanes 4 ayat 24, memungkinkan kita untuk mengalami emosi kasih yang menyenangkan. Nah, perhatikan baik-baik apa yang akan saya katakan ini. Emosi, saya ulang, emosi, perasaan itu tidak menciptakan cinta. Tetapi ketika kita memilih untuk mencintai, emosi itu datang. Saya ulang, emosi tidak menciptakan cinta. Tetapi ketika kita memilih untuk mencintai, emosi itu datang. A.W. Tozer berkata, bunga dan kicauan burung tidak membuat musim semi. Tetapi ketika musim semi tiba, maka bunga dan kicauan burung datang bersama musim semi tersebut. Salah satu hambatan untuk mengasihi Tuhan adalah mengasihi dengan cara dunia yang penuh dosa. Kalau di dunia, kamu berbuat jahat kepadaku, aku berhenti mengasihi kamu. Cara Tuhan tidak seperti itu. Bayangi, waktu kita sedang jahat, sedang penuh dengan dosa, Dia mencintai kita. Lihat dalam perjalanan Rasul Paulus ke Damaskus, Tuhan menghampiri dia. Membuat dia bertobat dan dipakai sebagai alat di tangannya. Salah seorang penulis yang sangat luar biasa di dalam surat-suratnya yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, Matius 6 ayat 24. Dan kita juga tidak dapat mengasihi Tuhan dan dunia pada saat yang bersamaan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan itu. Banyak orang percaya saat ini perlu mengindahkan pernyataan yang diberikan kepada gereja Efesus. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wahyu 2 ayat yang keempat. Perhatikan perkataannya. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Alkitab tidak pernah mempergunakan perkataan engkau telah kehilangan kasihmu. Tidak pernah.
Engkau telah meninggalkan. Artinya engkau memilih untuk meninggalkan. Engkau memilih untuk tidak mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, artinya engkau mengasihi sesuatu yang lain. Dunia dan segala sesuatu yang ditawarkannya. Di dalam hal ini. Engkau telah meninggalkan. Kalau dikatakan meninggalkan, kita masih diberi kesempatan untuk bertobat dan kembali lagi kepada kasih awal itu, kepada kasih mula-mula. Meninggalkan kasih yang semula berarti secara sadar memilih untuk meninggalkan kasih yang semula. Artinya, kasih tidak hilang dan tidak pernah akan hilang karena kasih itu berasal dari Allah. Dan kasih Allah itu kekal adanya. Panggilan untuk kembali kepada kasih semula ditujukan untuk mengembalikan secara sadar kasih sayang kepada Tuhan saja dan bukan kepada dunia. Ini adalah sebuah pilihan yang harus kita ambil. Memilih untuk mengasihi Tuhan. Memilih untuk mendengarkan firman Tuhan itu. Dengan hormat dan dengan sopan. Hambatan lain untuk mengasihi Tuhan adalah pikiran. Pikiran kita terus-menerus menempatkan diri untuk menentang pengetahuan tentang Allah yang dibangun oleh keangkuhan manusia. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Keraguan, kemarahan, kesalahpahaman, dan doktrin palsu semuanya dapat merampas kenyamanan hidup kita yang tertinggi, yaitu keintiman kita dengan Tuhan. Filipi 3 ayat yang ke-8. Rintangan-rintangan ini dapat diatasi melalui pertobatan dan tekad untuk mencari Tuhan di atas segalanya. Untuk benar-benar mencintai Tuhan, kita harus berhenti menuntut agar Tuhan menunjukkan dan menyatakan dirinya untuk memenuhi kepuasan kita. Kita harus menyalipkan kesombongan dan hak kita untuk menyetujui jalannya dan membiarkan dia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita dengan rendah hati mengakui bahwa hanya dia yang layak untuk dikasihi dan disembah. Kita dapat meninggalkan kepentingan diri kita sendiri untuk mencintai dia sebagaimana dia adanya, karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 19. Kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan demikian, kita wajib bertanya, mengapa Tuhan mengasihi kita? Kita wajib mengajukan pertanyaan ini. Mengapa Tuhan mengasihi kita? Harus ditanyakan. Pertanyaan singkat ini adalah salah satu pertanyaan paling mendalam dan sangat penting untuk diajukan. Dan tidak ada manusia yang bisa menjawabnya dengan memuaskan. Namun, satu hal pasti, yaitu Tuhan tidak mengasihi kita karena kita layak dikasihi atau karena kita layak mendapatkan kasih-Nya. Yang ada sebenarnya adalah kebalikannya, yaitu kita tidak layak untuk mendapatkan kasih-Nya. Namun kasih-Nya melayakkan kita. Keadaan umat manusia sejak kejatuhan Adam berada dalam status pemberontakan dan ketidaktaatan. Kita nggak peduli kepada Tuhan itu. Yeremia 17 ayat 9 menggambarkan kondisi batin manusia. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah dapat mengetahuinya? Hati kita begitu dirusak oleh dosa, sehingga bahkan kita tidak menyadari sejauh mana dosa dapat menodai hati kita. Hati adalah kehidupan batin seseorang yang mencakup keinginan, perasaan, dan pikirannya. Tapi nanti Tuhan berkata,
aku akan merubah hati mereka. Hati batu aku ganti menjadi hati daging yang dapat taat kepada Tuhan itu. Luar biasa. Pertanyaannya, dapatkah kita mengasihi Tuhan dengan tulus? Bukan hanya melihat, Tuhan berkati aku dulu, baru aku mencintai engkau. Bukan. Kita dalam keadaan berdosa diselamatkan, dia mengasihi kita. Sepatutnya, seharusnya kita memberikan kasih yang terbaik kepada Tuhan itu dengan segenap hati, kekuatan pikiran, dan akal budi kita. Terutama sekali, hati adalah sangat jahat dan buruk. Sebagai akibatnya, orang berubah untuk mementingkan diri sendiri dan jahat dan tidak menurut jalan kehendak dan kebenaran Allah. Manipulasi muncul. Orang ingin membanggakan diri, menonjolkan diri, meninggikan diri. Hati manusia yang rusak itu tidak dapat diperbaiki atau diubah dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus. Satu-satunya cara ialah mengalami kasih karunia Allah. Dilahirkan kembali oleh iman kepada Kristus dan menerima hati yang baru. Hati yang membenci kejahatan dan gemar melaksanakan kehendak Allah. Dalam keadaan alami kita tidak berkehendak untuk mencari Tuhan. Kita tidak berkehendak. Kita tidak mencintai Tuhan. Kita tidak menginginkan Tuhan. Roma 3 ayat 10 sampai 12 dengan jelas mengatakan tentang keadaan manusia yang belum lahir baru, manusia yang masih hidup dalam dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. No one is righteous. None, not one. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Wow, daftarnya banyak ya. Keadaan manusia nih sebelum bertobat. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berakal budi. Tidak ada yang mencari Allah. Dari keinginannya sendiri nggak ada. Semua telah menyeleweng. Tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kenapa diulang-ulang ke seorang pun tidak? Untuk menjaga-jaga jika ada orang yang mengatakan, semua orang begitu kecuali aku. Wah, ini kan repot menyombongkan diri. Semuanya tidak. Tidak seorang pun. Jadi Tuhan memungkinkan kita selama kita mau taat dan tenggelam di dalam firman Tuhan. Yang repotnya adalah pada waktu Tuhan membanjiri kita dengan berkat-berkat yang dapat kita nikmati, kita begitu sibuknya dengan berkat, kita lupa bersekutu dengan Tuhan. Kita ngebut membaca firman itu. Kalau perlu kita lewatkan. Kita lupa akan kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tolong kita kembali kepada kasih mula-mula. Ingat, pikirkan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita itu. Sehingga kita mau memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Memberikan yang terbaik dalam merenungkan firman Tuhan. Bukan sisa pada saat kita persis mau tidur dalam keadaan capek. Yang dibaca pun kita nggak tahu apa. Perlu ini diperhatikan. Lalu bagaimana mungkin Tuhan yang suci, adil, dan sempurna mencintai makhluk seperti itu. Yang penuh dengan kebejatan moral. Untuk memahami hal ini, kita harus memahami tentang sifat dan karakter Tuhan. Tanpa mengerti dan memahami karakter Allah dengan jelas, kita tidak mungkin dapat memahami mengapa Allah mengasihi manusia dengan tabiat yang begitu jahat. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dan 16 memberitahu kita bahwa Allah adalah kasih. Tidak pernah ada pernyataan yang lebih penting dari ini. Dalam slide yang paling bawah itu. Tuhan adalah kasih. Ini adalah pernyataan yang mendalam. Tuhan tidak hanya mengasihi. Dia adalah kasih. Sifat dan esensinya adalah kasih. Kasih menembus keberadaannya dan menanamkan semua atributnya yang lain. Bahkan dalam keadaan murka
bahkan dalam murka dan amarahnya sekalipun, kasih-Nya tidak berubah. Karena kodrat Tuhan adalah kasih, Dia harus menunjukkan kasih. Sama seperti Dia menunjukkan semua atributnya. Karena semua atributnya itu memuliakan Dia. Memuliakan Tuhan adalah perilaku yang tertinggi, terbaik, dan paling mulia dari semua tindakan. Jadi tentu saja memuliakan dirinya adalah apa yang harus Dia lakukan. Karena Dia adalah yang tertinggi, sempurna, dan terbaik. Dan Dia layak menerima segala kemuliaan dari kita umat ciptaannya. Luar biasa Tuhan ini. Kasih pada dasarnya, seperti yang telah disampaikan di atas tadi, tidak pernah berubah. Keadaan, suasana, atau kenyataan apapun tidak dapat merubah kasih-Nya, karena Ia adalah kasih. Karena Ia sempurna, maka kasih-Nya itu pun sempurna adanya. Jika keadaan, suasana, atau kenyataan dapat merubah kasih, maka kasih memiliki kondisi. Jika kasih tergantung pada kondisi, di manakah nilai kekekalan kasih itu sendiri? Bahkan dalam murka dan kemarahannya, Ia tetap mendemonstrasikan kasih yang melampaui akal budi manusia itu. Itulah kasih yang sempurnanya itu. Pada saat kita merenungkan firman Tuhan itu, kita harus merefleksikan bahwa firman yang tertulis itu tertulis karena Ia mengasihi kita, sehingga kita dapat menikmati firman-Nya yang adalah kasih itu sendiri. Sehingga kita benar-benar mengerti, Ia sungguh mengasihi kita. Karena itu Dia menurunkan, menuliskan firman-Nya ini bagi kita. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Kasih memaafkan. Dan manusia yang berdosa itulah yang mendatangkan konsekuensi terhadap diri mereka sendiri. Jadi manusia berdosa itu yang mengirim diri mereka sendiri ke neraka, bukan Tuhan. Karena manusia berdosa dalam kesombongan mereka menolak. Saya ulangi, manusia berdosa dalam kesombongan mereka menolak tawaran Tuhan untuk membayar upah dosa mereka. Tuhan tidak bertanggung jawab atas pilihan manusia. Tapi manusia itu sendiri yang bertanggung jawab atas pilihan mereka masing-masing. Jika mereka menolak Tuhan, artinya mereka tidak menginginkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jika saat hidup mereka sudah tidak menginginkan Tuhan, apalagi pada waktu mereka mati. Nah, tempat yang jauh daripada Tuhan adalah neraka. Jadi mereka yang memasukkan diri mereka sendiri ke dalam kekekalan api neraka, bukan Tuhan. Jadi Tuhan tidak bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil. Dia menunjukkan kasih pengorbanannya ini dengan mengirim anaknya ke kayu salib untuk membayar upah dosa kita, untuk membayar hukuman atas dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat ke-10. Dengan menarik kita kepadanya, Yohanes 6 ayat 44, dengan mengampuni pemberontakan kita melawan Dia dan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk berdiam di dalam hati kita, sehingga memungkinkan kita untuk mengasihi Dia seperti Dia mengasihi kita. Dia melakukan ini terlepas dari kenyataan bahwa kita tidak pantas mendapatkan kasih itu. Akan tetapi Allah dalam Roma 5 ayat yang ke-8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Tuhan bersifat pribadi, pribadi lepas pribadi. Bukan kodian, pribadi lepas pribadi. Dia mengenal kita masing-masing secara pribadi. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung. Dan mengasihi kita secara pribadi. Kasih-Nya adalah kasih yang kuat, yang tidak memiliki awal dan akhir, dan tidak tergoncangkan oleh apapun. Pengalaman akan kasih Tuhan inilah yang membedakan kekristenan dari semua agama lain. Mengapa Tuhan mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita secara simpelnya adalah karena Tuhan adalah kasih. Kasih-Nya sempurna dan tidak pernah berubah selamanya.
Selanjutnya, yang harus kita bahas juga adalah apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana mengasihi Tuhan. Lihat dalam slide ini. Dalam Alkitab, Yesus memberitahu kita bagaimana mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana caranya? Dengan segenap hatimu. Apalagi? Dan dengan segenap jiwamu. Apalagi? Dan dengan segenap akal budimu. Tertulis dalam kitab Injil Matius 22 ayat 37. Jadi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Jadi dengan segenap roh, jiwa, tubuh kita. Singkatnya. Dengan kata lain, Tuhan ingin kita mengasihi Dia dengan segenap keberadaan kita. Dan dengan segala cara yang memungkinkan. Anak Allah sendiri mengajari kita untuk mengasihi Allah Bapa dengan segenap, dengan segala keberadaan kita. Dengan mengatakan bahwa ini adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Matius 22:38. Ini hukum yang pertama dan terutama. Dari kasih Allah dengan segenap keberadaan kita. Segenap roh, jiwa, tubuh kita. Dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Dengan segenap kekuatan kita. Tuhan ingin kita mengasihi Dia secara eksklusif. Sering ya masih kita dengar, ya Tuhan mengertilah hati saya untuk Dia. Ya kalau hati kamu untuk Dia, kamu nggak lakukan yang lain-lain lah. Jadi Tuhan nggak bisa dimanipulasi. Tuhan ingin kasih kita ditujukan secara eksklusif untuk Dia. Jadi Tuhan ingin kita mengasihi Dia secara eksklusif di atas segala sesuatu dan di atas segala makhluk lainnya. Di atas segala yang diciptakannya, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Dia pencipta. Jadi kita wajib mengasihi Dia secara eksklusif. Mengasihi Tuhan setengah hati, suam-suam kuku, atau apatis tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan itu. Dia menginginkan pengabdian total kita kepadanya. Kita tahu akan hal ini. Kita tahu sejak awal. Karena itu, ingat jari-jari sepeda tadi. Dari dunia kita menuju kepada Tuhan, jangan kembali lagi kepada dunia. Ibaratnya telah keluar dari tanah Mesir, bebas dari perbudakan, jangan kembali lagi kepada tanah Mesir yang melambangkan dunia untuk hidup di dalam dosa. Sebagian besar dari kita dapat mengingat saat pertama kali kita jatuh cinta. Kita sangat bergairah dan penuh semangat menjalankan hari-hari yang ada di dalam kehidupan kita ini. Fokus kita saat kita jatuh cinta kepada Tuhan, hanya pada Tuhan, pada Dia yang kita kasihi. Seluruh keberadaan dan energi kita terpusat pada pribadi yang satu ini, kepada Yesus Kristus, yaitu Dia yang kita kasihi. Jenis cinta kasih seperti inilah yang Tuhan inginkan. Karena itu Dia berbicara, engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Dia ingatkan kembali lagi kepada kasih yang mula-mula itu. Kita harus merawat cinta kasih seperti ini agar tidak memudar atau setelah beberapa saat kita merasa jenuh dan memilih untuk meninggalkan kasih mula-mula ini. Apa yang dapat kita memudar atau meninggalkan kasih mula-mula ini? Berkat Tuhan. Kita lupa. Kita tenggelam dalam cinta kasih kepada berkat. Waktu posisi kita naik di tempat pekerjaan. Waktu gaji kita naik. Apakah hati kita melekat kepada sesuatu seperti itu? Atau hati kita tetap melekat kepada Tuhan? Seringkali manusia itu lupa. Dan kemudian bertanya, kalau engkau begitu baiknya, mengapa? Tuhan itu baik. Itu bukan sesuatu yang harus dipertanyakan. Engkau yang harus bertanya kepada dirimu. Kenapa ini terjadi di dalam kehidupanku? Bukankah seharusnya aku kembali lagi kepada cinta mula-mula itu? Itu merupakan jawabannya, bukan yang lain-lain. Kita harus mengasihi Dia. Nah, jenis cinta kasih seperti ini yang diingatkan, cinta kasih awal ini yang harus kita rawat. Alkitab berkata bahwa Raja Daud adalah orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Tercatat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Ia memiliki hasrat yang luar biasa untuk Tuhan. Dikatakannya di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup.
Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Perkataan haus di sana lebih mengarah kepada dehidrasi, sehingga lidah kita melengket kepada langit-langit mulut kita. Haus banget, dehidrasi, kita butuh air, kalau enggak kita mati. Demikianlah jiwa itu haus banget kepada Tuhan ini. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Seperti itu perasaan sayang kita kepada Tuhan. Daud memberikan petunjuk bagi kita sekalian bagaimana kita harus mengasihi Tuhan, yaitu dengan memuji dan menyembah Tuhan penuh kerinduan dan sukacita dengan rasa haus. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Tertulis dalam Mazmur 84 ayat kedua. Begitu hatinya berhasrat kepada Tuhan, dan digambarkan juga haus seperti rusa. Luar biasa di pemazmur. Dia menggambarkan bagi kita untuk kita dapat melihat kehausan itu seperti apa, kerinduan itu seperti apa. Bahkan dia berkata di tengah kerumunan orang, I throw myself, aku mendorong agar aku dapat menjadi orang yang pertama yang masuk ke dalam bait Allah. Karena rindunya hatiku hangus akan kecintaanku kepada bait Allah itu. Luar biasa. Meski begitu, kita tahu bahwa Daud tidak mencintai Tuhan dengan sempurna. Kemampuannya untuk mengasihi Tuhan seringkali terhalang oleh kelemahan manusiawinya terhadap dosa. Dia berzina dengan Batsheba. Sama seperti kita, gagal dari waktu ke waktu. Tapi kalau kita memilih untuk tetap gagal di dalam kehidupan kita dengan memberikan alasan, Tuhan mengerti. Pasti Tuhan mengerti. Apakah kita mengerti untuk bertobat? Itu yang menjadi pertanyaan. Bahwa Tuhan mengerti kita jatuh, ya. Tapi apakah kita mengerti bahwa kita harus kembali kepada cinta mula-mula? Itu yang harus kita jawab. Tetapi ketika kita gagal, kita berpaling kepada Tuhan seperti yang dilakukan Daud dan mengaku, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73, 25-26. Tadi telah kita kutip juga. Kita harus segera kembali. Kita mengasihi Tuhan dengan menaati perintahnya dan melakukan kehendak-Nya. Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ayat 3, 2 Yohanes 1 ayat 6, Mazmur 40 ayat 8 menuliskan itu, bahkan termasuk Yohanes 14 ayat 15. Yesus berkata bahwa perintah terbesar kedua yang sama seperti yang pertama adalah mengasihi sesama manusia, dan ukuran untuk mengasihi mereka adalah sebesar kita mengasihi diri kita sendiri. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ukurannya bagaimana kita mengasihi diri kita. Mustahil kita mengasihi Tuhan dengan tulus tanpa mengasihi sesama. Karena keinginan di dalam hati Tuhan adalah untuk kita mengasihi, sama seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4:7-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari siapa? Dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Karena kasih Allah kepada kita, kita terikat untuk saling mengasihi. Karena waktu kita berada dekat dengan Allah itu, draw yourself closer unto me, then I will draw myself closer unto thee. Kita bertemu di titik tengah ini. Waktu itu kasih itu mengalir bagaikan sungai yang tidak pernah berhenti. Bagaimana mungkin kita tidak mengasihi orang di samping kiri dan kanan kita? Karena kasih Allah kepada kita, kita terikat untuk saling mengasihi. Demonstrasi kasih itu dilakukan sebagian dengan mereproduksikan kehidupan Tuhan itu dalam diri orang lain saat kita menyebarkan Injil Kerajaan-Nya.
Jadi merefleksikan karakter Allah pada waktu kita bersaksi, pada waktu kita beraktivitas sepanjang hari, waktu kita sharing kebenaran firman Tuhan. Adalah sebuah kebohongan jika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, namun kita tidak dapat mengasihi sesama kita dalam kehidupan yang nyata. Tuhan ingin memiliki hubungan kasih yang intim dengan kita. Kasih kita kepadanya adalah tanggapan atas kasih ilahinya bagi kita. Sama seperti dua orang yang sedang jatuh cinta, kita mengekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan dengan memanfaatkan waktu yang kita miliki di hadiratnya. Menikmati kedekatannya, mendengarkan suaranya, membaca firman-Nya, dan setiap hari berusaha mengenalnya lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 8 yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi kalau engkau tidak mengasihi oleh Allah, ya tahu sendiri jawabannya. Karena mereka sepakat untuk berjalan bersama seperti yang tertulis dalam Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi waktu kita mengasihi Allah, Allah mengenal kita. Kita berjanji untuk berjalan bersama-sama. Kita membuat covenant, perjanjian dengan Allah itu sendiri. Nah, closing statement saya, summary saya, pada slide yang terakhir ini. Mungkin salah satu contoh paling murni dalam Alkitab tentang bagaimana mengasihi Tuhan datang dari seorang wanita yang tidak disebutkan namanya, yang mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan parfumnya. Tertulis dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Wanita ini sangat bersyukur atas pengampunan Kristus, atas banyak dosanya, sehingga dia mencurahkan cinta kasihnya dalam penyembahan yang sungguh-sungguh dan pengabdian yang mutlak. Apakah kita bersyukur karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan dan Tuhan mengampuni dosa kita? Atau kita bersyukur melihat keberadaan berkat dan kita melupakan Tuhan? Wanita ini menghargai nilai juru selamatnya yang sebenarnya. Dan dengan rasa syukur, pengorbanan, dan pengabdian yang rendah hati, dia mencintai dan menyembah Yesus. Bagaimana caranya? Dengan air matanya, dengan rambutnya dia menyeka kaki Tuhan yang diurapinya, diminyakinya, siumannya kepada kaki Tuhan, dan spotol parfumnya yang mahal. Saya tulis ini tak ternilai, artinya mahal banget. Barang tentu nilai yang ada di dunia ini ternilai, hanya Tuhan yang tidak ternilai dalam kekayaannya. Dia mencintai Tuhan dengan semua keberadaannya dan semua yang dia berikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi satu hal hamba tahu, Engkau melalui Roh Kudus-Mu masih tetap berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus mendorong kami, menolong kami, agar kami di dalam kehidupan sehari-hari kami tetap setia kepada Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan buka hati kita selebar-lebarnya untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi mencurahkan kasih karunia atas kita sekalian. Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya dan memberkati kita dan membuat kita berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Ia akan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik terus, tidak pernah turun. Dia berkati engkau saat engkau masuk. Dia berkati engkau saat engkau keluar. Dia berkati bakulmu. Dia berkati tempat adonanmu. Diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pelayananmu. Dan kiranya cinta kasih-Mu kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada firman-Nya, dengan merenungkan firman itu siang dan malam. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini, dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat marifat dari para Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang menerima berkat mengatakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan atas izin Tuhan.
tetap jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.